Lahirkan lagi lah konon baru ya. Misalkan orang ini gitu loh, dia naik ke komalku mau diskusi tapi nggak nyambung loh Namboru. Makanya ya udah aku pulangkan ini Namborunya supaya dimandikannya babi ya. Jangan panik, jangan panik. Udah pulang lah premannya, dicari mamamu. Jangan panik. Kok panik? Ya dicari mamamu kok. Udah pulang. Jadi begitulah kualitas Oten itu teman-teman. Kita ngomong dipelintir sama dia, apalagi bibelnya. Omongan kita aja dipelintir sama dia. Kita kasih data sama dia, suruh dia baca, nggak mau dia. Kenapa rupanya jijik kau baca bibelmu kan gitu. Kalau aku bukan jijik lagi bang, muntah. Makanya aku tinggalkan, bukan jijik aku muntah. Makanya aku nggak buka berdasarkan buku, aku bacanya itu berdasarkan di siniku gitu loh. Kalau aku pegang itu muntahku, wah. Makanya aku kembalikan ke orang tuaku buku itu tadi gitu loh, karena aku nggak mau lagi pegang. Yang tersisa sama aku saat ini adalah apa yang di dalam hafalanku. Kalau itu aku buka-buka lagi bang, muntah bang. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dalam rangka apa bang Paru pakai kacamata? Kurang tidur. Mandi. Ini ada tampu. Oke, tampu, selamat bergabung. Islam Kristen. Selamat bergabung bang. Islam Kristen. Ya Kristen bang. Oke, diskusi kita tampu. Ya bang. Diskusi kita. Ya diskusi pun nggak apa-apa bang. Iya. Tema kita hari ini ya di dalam Matius 8 nomor 24, di situ dikisahkan Yesus itu tidur di perahu. Ya bang. Di atas perahu tampu. Coba bacakan bang. Oke. Saya bacakan ya Dinda ya. Matius 8 nomor 24 nomor 24. Sekonyong-konyong Dinda dan Tampu bisa tolong suara anak-anak jangan ada terdengar di situ, takutnya nanti beliau ini bangun Tampu. Iya, nanti kalau dia bangun dikutuknya kita nanti. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus oleh gelombang, tetapi Yesus tidur. Iya. Berapa kali dia tidurnya? Tapi setelah dia bangun dia kan ombaknya bisa langsung berhenti di waknya bang. Saya nggak membahas itu loh Dinda, karena nggak ada manfaatnya itu. Ya, yang saya tanyakan. Itulah keajaiban dia bang. Ketika dia tidur, Tuhan nggak dia? Iya. Tuhan, Dia kan itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah logikamu bisa menerima Tuhan itu tidur? Soalnya kayak malah aku bilang bang. Kalau dia itu kan namanya pun Tuhan bangun, dia udah apa lah, biarpun tidur dia, perasaan kita tidur tapi dia bangunnya itu di bang. Itu namanya ngarang kau itu. Iya. Iya bang. Karena di ayat berikutnya, Dinda dengar, di ayat 25-nya seterusnya dikisahkan dia dibangunkan. Cairro. Tapi setelah dia bangun, gitu kan loh. dia langsung berhenti ombak badainya itu kan bang. Gimana? Setelah dia bangun, ombak badai langsung berhenti. Saya nggak membahas itu gitu loh.
Apakah logikamu bisa menerima ketika Tuhan tidur? Ya logika lah bang. Ya udah, berarti kau menyatakan logikamu cacat. Selesai. Cacat lah bang, itu kan Iya kan? pikiran abang. Loh, ya memang bener lah logikanya. Pemikiran abang ya itu dah. Tidur. Kalau dia tidur, kalau Tuhan tidur, siapa yang ngurus alam semesta? Gini aja bang, ngapain kita banyak-banyak ngomong bang? Masukku dah. Tahu usah kita bahas agama masing-masing lah. Agama masing-masing. Maksudnya bang, agamamu lah, agamaku. Tahu perlu kita bahas Oke. agama Sekarang sebelah. saya tanya sama si Tampu. Nah. Kristen itu agama rupanya? Kristen. Iya. Ya agama. Oke, di mana datanya dalam Bible Kristen dibilang agama? Ya. Sekarang kita ke bang, bukan ke situ masalahnya. Itulah keyakinan kami. Enggak lagi. Karena gini loh Tampu, dengar Tampu. Itulah ya. keyakinan Kau kami, Bang. Gini Tampu. Ah. Tampu. Kau pernah dengar nggak apologet Kristen berbicara? Nah, Mereka mengatakan Kristen itu bukan agama karena Yesus datang ke dunia ini tidak bawa agama. betul bang. Memang nggak bawa Nah, agama. sekarang saya tanya, Tapi Kristen bawa itu agama kabar bukan? baik. Tapi bawa Ya, sekarang kabar saya baik ulangin bang. lagi. Banyak yang terselamatkan. Saya ulangin lagi ya. Kristen itu agama bukan? Ya agama. Nah kan? Hanya ada Di agama mana Kristen. dikatakan Kristen itu agama? Makanya ada agama Kristen. Di mana tertulis dalam Bible? Itu nggak ada tertulis di situ bang. Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis memang. Nggak ada tertulis kan? Nah, jadi Nah, berarti kau menganggap saja Kristen itu agama, kan? ya saya memang agama Kristen. Yang saya tanyakan, Nah, ya, di dalam pemahaman teman-teman apologet Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama karena Yesus datang ke dunia ini tidak bawa agama. Dan memang tidak ada satu data pun di dalam Bible di mana Kristen itu disebut agama, gitu loh. Bahkan dalam KPR 11 nomor 26 untuk kali pertama mereka disebut Kristen. Paulus yang menyebutkan itu dalam KPR 11 nomor 26 gitu loh. Makanya saya tanya ke kamu, apakah apologet Kristen itu salah ketika mengatakan Kristen itu bukan agama? masalahnya kayak gini bang. Di pemerintahan ini pun dari dari orang tua kita pun udah Kristen kita. Cair dong. Pemerintah pun kenapa dibuat beragama-agama di pemerintahan kita ini? Ya ada yang Kristen, ada yang Gini Islam. loh, Dinda. Coba. Gini loh Dinda. Payah kali terbangun akalmu. Kok sulit kali memahami maksud dari perkataanku gini. Kalau kita berbicara dalam ranah Bukan gitu bang. Tunggu dulu bang. Dengar dulu. Abang bilang Kalau kayak kita gini. bicara dalam ranah pemerintahan, kita nggak boleh membantah. Di KTP memang agamamu dibikin Kristen. Nah, jadi Cuman teman-teman apologet Kristen ini cair dong. Mengatakan Masih si Kristen gondrong itu cair. bukan agama. Karena Ya udahlah, Yesus Bang, datang ya udahlah. dia bawa agama, nggak bawa agama. Dan memang dalam Biblemu tidak ada Kristen itu disebut dengan agama gitu loh. memang nggak ada memang bang. Nah, berarti berdasarkan Biblemu, Cuma, dengar, Pak. Cuma berdasarkan Biblemu, Kristen itu bukan agama kan? Cuma itu semenjak datangnya Tuhan Yesus ke bumi ini banyak orang yang terselamatkan. Aduh, Kan gitu. lagi ini kalau membahas itu doktrin Dinda, itu Bukan dongeng. doktrin, itu nyata bang. Oke, sebut satu orang yang diselamatkan. Bahkan paus di Vatikan meninggal dia nggak bisa diselamatkan. Tahu bang, cuma bang, yang orang buta bisa melihat. Apa? Orang buta bisa melihat. Oke, setelah Orang itu mati bisa meninggal nggak? hidup. Setelah itu orang buta itu meninggal nggak? Iya. Semua manusia pasti meninggal bang. Nah, Karena jadi keselamatan apa yang dikasih kalau ujung-ujungnya meninggal Iya. juga? Sedangkan abang aja pun pasti mati. Bang, Pak Foto, gift-nya jangan kasih itu tepat kali di kepala dia, Bang. Bang, sedangkan abang pun pasti mati. Itu bangun dia. Dengar nggak bang? Abang aja pun pasti mati. Coba abang aja pun pasti mati ya semua.
Jadi manusia. maksud keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu apa? Ya. Kalau toh juga Terselamatkan dia uang dari apa? Dengar dulu Dari dah, neraka Tampu. masuk surga dia. Tampu, kau nggak akan dapat mencerna perkataanku kalau kau potong pertanyaanku. Ya udahlah Nggak bang, ada- ya udahlah bang, ya udahlah bang. Yang Abang yang paling benar, ya udahlah. Kami yang salah ya. Menanglah bang ya, ya. Udahlah bang. Dulu, kan Orang raja abang kan yang paling benar, ya udahlah. Kami. Ya turun Jangan lagu. jadi. Dengar Tampu, betul kayak anak jadi semua aja. Udah tua pun kayak anak orang ini kan. Ini maksudnya kan tunggu dulu ku selesaikan narasiku baru dia ngomong, gitu loh. Ini kok merajuk kayak gitu? Aku aneh neng Oten ini ya. Laki-laki gampang kali merajuk, cemari dia sama istrinya tuh ya. Biasa tukang merajuk itu Halo. laki-laki. Oke, Soid, Islam Kristen Soid. Gini, tadi katanya abang itu pecinta sama jenis. Kenapa abang jadi pindah gitu ya? Ada info, Soid, ada info Islam satu. Kristen Soid. Ada info satu. Abang itu pecinta sama jenis ya? Aduh, kasihan sekali kawan-kawannya. Kasih Ini terima aja. saya. Kau takut? Coba tanya mamamu. Coba tanya mamamu. Madu lah, madu kaparu. Mamamu coba Woi, tanya mamamu. madu kaparu. Kau sudah sebelah Mamamu kali udah kaparu. pernah merasakan. Coba Madu tanya kaparu. Hai, aduh. mamamu udah bisa merasakan. Kaparu. Ya belum lah ya. Kenapa kau kaparu gitu, Maru? Fitnahan kok kacang goreng fitnahan kau. Coba kau ngomong baik-baik sama mamamu. Aku kalau nggak salah peristiwa ini 16 tahun yang lalu. Tanya mamamu. Udah pernah dirasakan mamamu luar biasanya. Dan pasti tidak akan dilupakan mamamu tuh Soid. Makanya dia kadang-kadang kalau bapakmu ngajak nggak mau mamamu. Gitu loh. Karena dia terkenang itu. Oh, waktu itu Soid teriakannya Soid, sampai ke Parapat Soid. Itu 15 tahun yang lalu kalau nggak salah Soid. Sampai ke Parapat teriakan mamamu itu Soid. Gak bisa kalian melawan narasiku dalam lintas agama. Fitnahan yang kalian tebarkan, ya Allah ya Tuhan. Itulah buktinya Oten itu boleh berdusta dalam segala hal. Ya enggak aja. Oke, kita cari George B. Swanti. Belum lagi. Halo George. Masak apa nanti? Beli semalam ikan juga. Dua George. bungkus beli saja untuk malamnya dari untuk pagi. Naikkan lagi moderator. Naikkan lagi. Oke, ex-presiden. Selamat Oke, halo, Pak. Halo Bang. Iya, Islam Kristen, Dinda. Aku Kristen Bang, Kristen. Oke, diskusi kita. Oh boleh Bang, boleh. Sudah nyimak tadi kan, Matius 8:24, kisah tentang Yesus tidur di perahu. Di kitab Matius pasal 8 ya, ayat 24. Iya. Sudah nyimak tadi? Aduh. Nggak dengar itu ex-presiden kalau kau baca, kau keluar dari aplikasi. Oke. Oke Bang. Soalnya aku sebentar ya Bang. Cair bro. Bang Zul. Kalau kau satu perangkat, Abang Faruk yang bacakan untuk kau Dinda, mau? Oh boleh Bang, boleh dibacakan Bang, boleh. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yang jadi pertanyaan,
Yesus yang Oke, tidur oke. di perahu ini Tuhan atau bukan? Oke bang, biar ku jelasin ya bang ya. Jadi gini bang. Jadi yang di situ Yesus itu adalah manusia di situ. Masya Allah. Tubuhnya itu adalah manusia bang. Tubuhnya adalah manusia. Kira-kira masuk dah bang di logikanya kira-kira. Ya tubuhnya Jadi manusia. Yang Nah, keluar dari jadi manusia gini. atau apanya Jadi rupanya? gini, Bang. Oke, jadi gini bang ya, biar ku kasih tahu lah ya gini ya. Jadi kalau kita mau ngomongin Yesus yang di perahu itu, kan kok kita bingung ya, kok kita juga bisa nanya kan, kok dia bisa tidur gitu nah, kok dia Tuhan tapi kok dia tidur? Kan gitu pertanyaannya. Nah jadi gini bang, jadi Yesus yang kami sembah yaitu Tuhan, yang kita baca juga di dalam Matius yang pasal 8 ayat 24, yang dimana di pasal 1 itu kan ombak, terus Yesus kok bisa tidur. Nah itu tubuhnya manusia bang, betul dia manusia, dia turun Ya, ke jadi bumi. apanya yang bukan kayak manusia? Apanya yang bukan manusia? Jelaskan rinci Dinda. Oke, jadi gini, oke, abang dengar ya. Jadi Yesus itu yang menyerupai manusia itu turun ke bumi untuk apa? Menyelamatkan umat manusia, bang, gitu. Mana penjelasan? Saya nggak tanya itu loh Dinda. Ketika dia tertidur di perahu, dia manusia bukan? Itu yang saya tanya. Dia Tuhan bukan? Dia 100% Tuhan, 100% manusia, bang, gitu. Di mana Abang ngerti nggak? 100% manusia 100% Tuhan di mana tertulis? Gini, bang. Menurut iman percaya kami, oke bang. Aduh iman, kalau iman jangan kebawa. Kalau iman jangan kebawa ke meja diskusi Dinda. Ada modal ini kalau modal ini apa? Sandal jepit pun kok imani nggak urusan kami itu. Bang, gini ya bang ya, kalau namanya berbicara tentang Tuhan nggak pakai logika bang, kita pakai iman bang. Kalau pakai logika buat apa gitu nah. Oh berarti kalau dalam Harus beriman bang, beriman gitu. Kalau main logika, iya gini berarti Bisa aja dalam kita- memahami gantian kita dalam memahami iman Kristen soal bertuhan nggak boleh menggunakan logika kan? nggak boleh. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus dengan iman bang. Kalau cuma main logika bisa aja kita menyembah. Sekarang saya tanya, menyembah saya ulangi atau lagi, saya kayak ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Berarti untuk mengimani Kristen nggak boleh menggunakan logika kan? Oke bang, terus Iya atau bukan? iya harus beriman bang, iya Iya, nggak gunakan logika kan? iya. Nah, berarti iman oten itu hanya untuk orang gila. Siapa bang? Coba. Hanya orang gila lah yang nggak menggunakan logika, nggak berguna. Gini bang. Coba. Jadi Aku fix. dengar ya. Ya kan umat oten itu orang gila semua. Cair dong. Gini ya bang ya. Fix modal Gini ya, iman Bang, ya. saja orang gila itu namanya. Namanya kalau percaya kepada Tuhan, misalkan nih tentang keselamatan gitu bang. Abang percaya nggak nanti abang selamat? Ya percaya karena ada validasi dari Tuhanku yang tertulis dalam kitab suciku menjamin keselamatanku. Contoh, Jadi gini, dalam Bang. surah Fussilat Jadi gini, Bang, ya. ayat 30, Bukan dalam tahu ya. surah Al-Baqarah ayat 6 sampai seterusnya. Sekarang kutanya, Oke, dalam oke. iman oten ada rupanya keselamatan. Di mana di mana Yesus memberikan janji keselamatan untuk iman oten di mana? Kalau abang mau tahu tentang janji Yesus tentang keselamatan bang, boleh abang baca Alkitab itu semuanya sudah tertulis bang. Udah Gak lengkap kok. ada. Nggak ada yang tahu, bang. Abang baca. Gak ada Dinda, aku Nah. gak pernah baca Bible itu sampai selesai. Bang, Dinda, kalau- iman Kristen itu baru ada di dalam KPR 11 nomor 26. Disitulah kali pertama murid disebut dengan Kristen. Sementara ketika Yesus dilahirkan sampai dia diangkat ke langit, tidak ada pada Oke. saat itu orang yang mendeklarasikan beriman Kristen atau pengikut Kristus atau pentuhan Yep. Yesus, tidak ada.
Itu baru muncul setelah hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit. Dan yang mendeklarasikan itu adalah Paulus and the gang. Gini ya bang. Oke. Jadi gini bang, memang betul yang tadi kata abang itu betul. Pada zaman itu memang belum disebut sebagai Kristen bang, betul. Masih dikatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak ada juga itu. Nah, gitu bang. Pada masa itu yang ada itu orang-orang Yahudi, Bani Israel. Gitu loh. Iya, Dan orang-orang jadi- Farisi, penyembah berhala. Itu yang ada penyembah api. Nggak ada pada saat itu penyembah Yesus, nggak ada. Jadi gini bang ya, di Alkitab ada bang. Jadi gini, biar aku kasih tahu ya bang ya. Jadi di Alkitab sudah tertulis bahwa orang di dalam kitab Paulus lagi kitab yang dituliskan oleh si Paulus, kitab Korintus ya, yang dituliskan oleh si Paulus bahwa pada saat itu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, banyak yang sudah percaya, tapi karena banyak penganiayaan, makanya orang mau ngakuin di depan umum, orang masih takut karena takutnya nyawanya terancam. Kau presiden udah nggak nyampe. Nah, saranku belajar lagi lah kau presidennya. Kau nggak ngerti apa-apa, kau ngarang aja kau. Makanya aku bilang, Oten itu boleh berdusta dalam segala hal. Untuk membenarkan imannya boleh dia berdusta, sebagaimana dikatakan Paulus dalam Roma 3 nomor 7. Filipi 1 nomor 17 sampai dengan 18. Dibangun dari atas dasar dusta supaya banyak jemaatnya. Nah, bohong pula kau di sini, ya Allah. Sesuatu yang jelas di Bible kau dustakan, yang nggak ada kau karang-karang. Makanya masih Oten. Jangan berdusta lah kalian. Bohong aja kalian. Cari lagi moderator Oten yang lainnya. Bang Musafir kemana itu? Mungkin lebaran ya. Bang, datang lah kok bang. Iya, jadi gini teman-teman, Bang. ada hal yang ingin saya sampaikan perihal tentang nggak tahu dengan tahunya sebenarnya teman-teman ya, salah satu apologet Islam Indonesia anaknya sedang kecelakaan ya, apologet Islam Indonesia yang kalian kenal itu anaknya kecelakaan. Bagi teman-teman yang mau membantu boleh DM Bang Faruk lah. Sebenarnya teman-teman, hari ini aku mau nggak live, tapi karena mendapatkan kabar dari dia anaknya kecelakaan ya, dan dia nggak punya Nanti uangnya masuk kantong sendiri nih Paru. Diam dulu Ben, tunjukkan ajaran kasihmu Ben. Diam dulu, Ben. Nama kecelakaan tapi uangnya masuk kantongmu sendiri. Ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui siapa orangnya boleh Siapa Bang Paru? nggak usah dia nggak mau disebutkan di sini, tapi tadi pagi dia wawas saya, dia minta bantuan sama saya ya, tolonglah itu kata dia, supaya dibantu kata dia, karena dia nggak punya BPJS teman-teman, nggak punya BPJS. Kalau teman-teman mau membantu nanti saya kasih norengnya langsung, dipastikan kalian kenal sama beliau. Nah ini Bang Zulyawan udah tahu kan, kami udah tahu, dia udah tahu kan orangnya, jadi saya usahakan lah itu, saya bilang sama dia kan, saya usahakan. Dia kasih foto anaknya dalam kondisi terbaring. Siang ini rencana mau di ronsen atau mau diapain itu anaknya ya. Cuman dia beban dia itu dia bilang tadi waktu debat tadi aku baru baca WA nya, ini ada WA lagi nggak? Ada. Siapa Bang?
Ya begitulah teman-teman ya, yang mau membantu beliau karena kondisi anaknya cukup parah. Jadi saat ini aku bilang sama dia, aku nggak bisa menjanjikan masalah bantuan untuk biaya perobatan kan, karena nggak punya BPJS. Cuman yang saya risaukan ini anak laki-laki dia, anaknya dia paling besar, anak yang paling besar. Mungkin teman-teman udah tahu ya dari yang saya katakan, dia seorang single parent juga ya, beliau seorang single parent. Ini ujian, saya bilang ini ujian dari Allah untukmu, saya bilang ya. Sembari itu saya juga minta tolong kepada teman-teman ya, mohon doanya teman-teman ya, semoga Allah memberikan kesembuhan yang cepat dan tidak meninggalkan bekas buat anak beliau yang saat ini sedang sakit teman-teman ya. Oke, kita lanjut diskusinya lagi, silakan moderator dinaikkan lagi oten-oten ya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Harapan kan selalu datang untuk Oten masuk neraka. Sabar atau tidak sabar, Oten masuk neraka. Sadar atau tidak sadar, pasti masuk neraka. Terima atau tidak terima, pasti masuk neraka. Maka manfaatkan waktumu biar nggak masuk neraka. Oke, Ben Super, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung juga. Ya, Islam Kristen. Apa yang mau dibahas ini? Kristen. Oke, yang kita bahas itu Matius 8 nomor 24. Tapi minta tolong Ben Super ya, jangan kencang-kencang suaranya ya. Nanti sosok yang tidur ini bangun di kutuknya kita nanti ya. Siapa yang tidur itu? Gimana? Yang menurut kamu itu siapa? Yang tidur itu siapa? Penting jangan keras-keras lah suaramu, nanti dia marah. Saya pelan, suara saya juga pelan nih. Ya, kalau kau mau tahu siapa sosok ini, kita kaji dulu, kita diskusi dulu. Matius 8 nomor 24, silakan baca. Ya, silakan. Apa bunyinya? Kan kamu yang bisa Di situ dikatakan Yesus. Di situ dikatakan Yesus itu tidur di perahu pada saat angin badai menerpa perahu mereka dan mereka hendak binasa. Satu perikop nggak kamu ulas itu? Oh, coba kau baca satu Bible baca dulu. Halo. Mereka itu siapa? Gimana? Loh, kamu buka narasi dalam Matius 8 ayat 24, judulnya angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus, kan begitu? Ya, yang tidur itu saya bahas, yang tidur di perahu yang dibangun. Perikopnya itu judulnya kan? Gimana? Iya. Kamu buka narasi tentang Yesus meredakan angin ribut. Itu perikopnya, bukan? Nah, yang kamu bahas itu adalah siapa yang tidur itu. Ya, tapi yang saya bahas bukan itu, Dinda. Apa? Bukan, jangan Dinda. Iya, Kamu masih yang adik tidur saya. itu Tuhan bukan gitu loh. Tuhan? Ya udah. Siapa lo aku panggil kau ini ya? Sudah Marlaya. Bolondo lah, panggil Bolondo lah ya. Bolondo ya. Ya, kita Marlaya aja lah. Karena kau Batak, saya juga Batak. Iya, saya panggil Bolondo saja lah. Kristen, kalau enggak, nggak usah. Marlaya aja, ada santunnya. Ada santunnya. Ini santun loh, panggilan Bolondo itu panggilan kasih sayang gitu, Bolondo. Lebih enak Marlaya saja. Ya udahlah, kalau kau nggak mau diskusi turun aja lah kau. Loh, gimana kita mau diskusi? Masalah panggilan itu jadi persoalan. Oke, silakan. Kalau kau mau menyatakan dirimu seakan-akan lebih tua dari aku, kau on cam lah. Orang aku nggak mau tengok muka kau dompet gitu. Tiba-tiba kau mengklaim kalau kau lebih tua dari aku. Gak mungkin aku percaya mulutmu. Tentang panggilan saja kau sudah berdebat. Kau yang berdebat masalah panggilan. Ya kan saya bilang. Aku panggil kan Dinda, kau enaknya tersinggung. manggil lae. Tapi aku Manggil nyaman lae kan lebih enak gitu akrabnya. loh.
Oh, silahkan. Nah, yang jadi pertanyaannya gitu Dinda, kalau kau mau merasa kalau kau yakin kau lebih tua dari aku, kau on cam. Ini kan aku nggak ada nengok orang di situ. Ya, silakan. Ya, jadi gini Oke, Dinda. silakan. Ya. Yang saya tanyakan, sosok yang tidur di perahu ini Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan lagi ini, apakah logikamu bisa menerima ketika Tuhan tidur? Hah? Sebelum saya menjawab itu, Aku bantu Boleh Ben nggak bilang itu saya- kemanusiaan Ben. boleh nggak saya membuat satu narasi tentang satu perikop ini? Karena pertanyaanmu kan terfokus kepada sosok yang tidur. Kenapa Yesus tertidur? Itu ada alasan tertentu. Kenapa Yesus tidur di situ? Dia tidak melepaskan Karena naturnya ngantuk makanya dia sebagai tidur. Allah. Dia ngantuk. Yesus memiliki dua natur. 100% manusia, 100% Allah. Nah, ketika dia tidur, dia memakai natur sebagai manusia. Paham? Sampai di situ paham nggak? Nggak paham nggak? No. Jangan bilang begitu dulu, jangan dipotong dulu. Iya nggak paham. Yang- Apa natur itu apa? Yang Nggak, natur itu menciptakan apa? Soalnya aku minum juga itu laut natur atau E. gelombang itu Buat biar kulitku adalah itu bagus, Yesus aku minum natur E. sendiri. Terlalu dangkal pola pikirmu, sobat. Oh terlalu dangkal ya? Oh kayak sumur ya, sumur yang dangkal, Iya, sungai yang dangkal gitu ya? Ya mungkin kalau diukur seperti itulah dirimu. Jadi Nah, kamu yang jawabannya nyebutkan. apa Dinda? Jawabannya apa? Ya Allah. Jawaban saya kan sudah jelas. Yesus 100% itu manusia, 100% Allah. Nah, ketika dia tidur, pada saat itu dia ingin menguji iman murid ke-12 muridnya. Dimana tertulis Bahwasanya itu? mereka, Di mana tertulis pendapatmu itu? loh, pendapatnya dalam perikop itu. Iya, di mana tertulis dia mengatakan, Dalam perikop di mana itu. tertulis dikatakan pada waktu itu Yesus sedang menguji murid-murid, di mana tertulisnya? No, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ngarang, itu lagi ngarang. Ada di tabel, Nah. kau nggak usah ngarang sama aku lah Dinda Ben ya. Aku 27 Loh, saya nggak tahun ngarang. kau pendeta kayak gitu ngarang. Yang 27 tahun itu yang kamu pelajari itu apa? Apa yang kau pelajari tentang 27 tahun itu? Iya, saya pelajari. Oh, sedangkan ternyata itu pola pikirmu iman dari membahas adik ini berdasarkan kebohongan belaka. Maka berkali-kali ku bilang sama kalian, sesuatu yang jelas eksplisit tertulis di Bibelmu itu kau bantah. Kau hadirkan Bibel baru. Oke, saya Bibel akan baru itu adalah apa yang ada dalam lisan tunjukkan. dia. Karang-karang. Saya akan Aduh tunjukkan bang, dia Bang Adis. kuasanya Bang Adis. sebagai Gifnya Tuhan. jangan itu bang, kena dia bang, nanti bang. Ketika dia dibangunkan Bibel kalian oleh ini sesungguhnya hawa ke-12 nafsu murid kalian. dia Kalian sesungguhnya itu adalah hawa dan nafsu kalian. gelombang itu dan gelombang itu Semua oten-oten ini pendusta gitu loh. Karena memang dia harus berdusta untuk menyelamatkan imannya. Di mana pula di situ dikatakan Yesus menguji iman murid-muridnya? Nggak ada. Nggak ada. Justru ketika dibangun Yesus kecewa. Karena ternyata murid-muridnya itu nggak percaya. Itulah luar biasanya kalian. Berdusta aja kalian demi memuaskan hawa nafsu kalian.
Gimana Ben? Kayaknya Bang Faro lagi ini lagi dia tegur sama si Gondrong. Soalnya si Gondrong tidur, si Bang Faro bising kan, marah dia tuh. Awas kok dikutuk si Gondrong Bang Faro. Gimana Ben? Ben? Gak pandai kok buka mute Ben? Ben? Oh Ben? Aduh, buka mute pun gak pandai. Ben, cara buka mute itu yang ada silang di atas. Kau tekan itu. Itu Ben, cara buka mute. Kan ada silang tuh di atas tuh kan. Kan ada aku, ada Bang Faro, ada kau kan. Ada Tuhanmu kan. Nah, itu ada silang tuh di atas tuh. Nah, aku pencet lah itu. Oh. Halo, sudah dengar? Oh, udah dengar. Nah, bayangkan dulu, ini saya suruh kamu membayangkan benda mati saja dibentak. Kubayangkan, tunggu dulu Ben, tunggu dulu, berapa lama kubayangkan? Tunggu dulu. Yang dibentak. Tunggu dulu, aku mau bayangkan ini, kau suruh aku bayangkan. Mau berapa lama kubayangkan? Terserah. Iya, berapa lama ini kubayangkan? Terserah. Udahlah, 1 jam dulu kubayangkan ya, udah diam dulu kau, kubayangkan. Ngerti nggak kau? Gini Dinda, dengar Dinda, abang yang ngomong Dinda. Ketika Yesus ini tertidur di perahu, dia Tuhan bukan? Dia Tuhan. Oke, berarti Tuhanmu Dia nggak tetap maha kuasa. Tuhan sebagai Dulu, manusia juga lah. dia manusia. Dia maha kuasa, dia tunjukkan maha kuasanya dengan membentak itu danau dan gelombang langsung tunduk. Apalagi kalau kau yang dibentak. Oke. Kalau dia Tuhan, danau berarti dia aja nggak tunduk. maha kuasa. Aduh, Apalagi dia kau. dulu kau. Nanti kuturunkan kau, nanti ku bangun. Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan kok nggak maha kuasa. Itu konsekuensinya. Karena apa? Karena Tuhan kau ditaklukkan oleh rasa kantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kau bilang tadi dia membentak danau, ya berarti dia nggak waras. Danau itu bukan makhluk hidup yang ngerti bahasa. Baru tahu aku ini, selain pohon ara yang pernah dikutuk sama dia, danau pun pernah dibentak-bentak sama dia. Berarti Tuhan kau tuh tidak kasih emosional. Ramen Tuhan kau, pohon ara dikutuknya, danau dibentak-bentak sama dia. Ini Tuhan apa lawa-lawa ini? Kau berpikirlah dulu Ben, berpikir kau. Udahlah gak maha kuasa, temperamen, danau dibentak-bentak sama dia. Gak perlu, kalau dia Tuhan Ben, kalau dia Tuhan gak perlu pakai drama jalan di atas air Ben. Gak perlu pakai drama membentak-bentak danau Ben. Gak perlu. Ya, angin dan air gak akan mampu dan tak akan berani untuk mencelakainya. Aduh Bang, jangan dilempar sepatu. Jangan dilempar sepatu Bang, yang tidur itu Bang. Bangun. Dikutuk nanti kita Bang Zena. Jangan Bang, sepatu lah. Kali Bang Zen, kau taruh sepatu. Nah, itu buktinya sengkleknya akalmu, gitu loh. Tuhan itu maha kuasa. Untuk Tuhan aduh Bang, jangan dilempar sepatu lah Bang. Untuk Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, dia tidak butuh apapun dan dia tidak membutuhkan siapapun. Dan seluruh yang ada di alam semesta ini takluk kepada dia, tak akan bisa menghadirkan mudarat atas dirinya. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini tidak akan bisa menghadirkan mudarat atas diri Tuhan, gitu loh. Konon lagi ombak danau berani menggoncangkan ke perahu Tuhan. Perahu Tuhan ini diguncangkan sama ombak, itu buktinya dia bukan Tuhan. Aduh Kak Eva Koko, bangun nanti dia Kak. Ketika angin badai saja berani mengganggu perahu dia, berarti itu bukti otentik dia bukan Tuhan. Ben, pikir deh.
Tanggung jawab nanti kan gue kalau bangun dia ya, tanggung jawab kalian. Karena apa? Segala sesuatu dan apapun itu di alam semesta ini tidak akan ada dan tidak akan mampu untuk menghadirkan mudarat bagi diri Tuhan. Tidak akan mungkin itu gitu loh. Ini elok pula Tuhan kau lagi tidur di perahu dihempas gelombang perahunya enggak. Enggak aja. Ya sama halnya ketika kau menjadi seorang presiden di Republik Indonesia ini. Mana ada masyarakat yang berani menghadirkan mudarat atas dirimu? Nggak akan ada yang berani. Kalaupun ada yang mencoba-coba, sudah ditangkis duluan, dikonter duluan sama pas pampres. Sedangkan presiden saja kalau melakukan perjalanan, ya misal dari Indonesia pergi ke Afghanistan misalkan, atau ke negeri lainnya, dia naik jet pribadi, di mana kapalnya ini, pesawatnya ini sudah didesain sebagus mungkin untuk perjalanan, memberikan kenyamanan bagi presiden. Ini tuh ada perahu oleng. Tuhan lo naik perahu oleng, pikirlah dulu. Berani pula lagi angin menerpa perahu itu. Gimana kalian berpikirnya coba? Itu namanya dongeng, betul. Betul abang. Cair bro. Bang Zul kena dia bang, kenapa dia bang? Gitu ya Adinda bandnya. Semoga diberi hidayah lah kau, terbangunlah akalmu, ya tidak serta-merta kau berpegang dan percaya kepada doktrin dan juga dogma belaka. Oke, lanjut makan lagi yang lain itu. Aku izin dulu, aku buka DM dulu itu ya, mana tahu ada teman-teman yang DM itu ya. Testi. Sholat pula ini kurasa ini. Sholat dari itu udah masuk dia itu. Udahlah. Kita naikkan lagi lah. Ten lainnya. Albert Sid. Bunda Sip. Barakallahu fikum, jazakillah khair. Oke, Albert, selamat bergabung Albert. Halo. Ya, Islam Kristen. Halo, Albert. siang. Ya, Islam Siang. Kristen. Tap layar teman-teman ya, tembuskan 500k tolong teman-teman tap layar. Islam Kristen Albert. Sebentar. Halo. Ya, Islam Kristen. Ya. Sehat. Apa nih? Islam Kristen. Bas. Saya Kristen. Bas apa nih? Kita yang bahas yuk Matius 8 nomor 29 Dinda. Kenapa rupanya kalau tidur? Apa? Kenapa rupanya kalau Tuhan tidur? Oh, berarti Tuhanmu nggak maha kuasa. Namanya menjadi manusia. Kalau tidak tidur dia lebih parah lagi. Kalau tidak setan, iblis tak tidur, tahu? Yang tidur itu Tuhan sama manusia. Kamu nggak tahu, kau sudah tahu konsepnya, tapi kamu pura-pura tidak tahu. Enggak, Yesus saya kan firman. tanya, yang tidur dalam Matius 8:24 itu Tuhan atau manusia? Kamu tahu nggak definisi Tuhan? ilmu lama itu Dinda. Kamu tak tahu. Kalau aku tanggapi nanti Tuhan. itu berarti kita ikutin jadi definisi Tuhan yang Bedakan, dibahas. bedakan Tuhan dengan Gak usah pencipta. kau ajarin aku definisi Tuhan. Aku Ya, bisa kamu memang nggak KBBI. mengerti. Apa definisi Tuhan yang pencipta beda itu? Definisi Tuhan menurut KBBI sosok yang Penguasa. diagungkan dan Penguasa. disembah. Penguasa. Oke, kasih datanya. Kau dapat data dari mana? Definisi Tuhan adalah penguasa. Di mana datanya? Kok dia data memang dia penguasa? Iya, dari mana kau tahu? Dari mana informasi kau dapat arti kata Tuhan itu penguasa? Dari mana kau dapat datanya? Kamu nggak tahu nggak?
Yesus itu, dah, Lompat lagi ke Yesus kan. firman, Lompat kau. Yang ku tanyakan Dinda, yang menjadi saya nggak mau daging. tahu itu firman atau firmon. Oke. Yang tidur di perahu itu Matius 8:24 itu Tuhan atau bukan? Tuhan Ya udah, berarti Tuhan kok nggak maha kuasa. enggak maha kuasa. Jadi ketika dia ketika dia mengasih makan 5.000 orang dengan 2 roti, kamu nggak mengagumkan dia? Oke. Boleh nggak dia memberi makan 5.000 satu orang? Boleh nggak? Apa sih? Dia memberi makan 5.000 orang. Aku minta dia berikan makan 5.000 satu orang. 5.000 satu orang. Bisa nggak dikasih? Apa maksud kamu ini 5.000 satu orang, maksudnya gimana nih? Di Bible mau dikisahkan dia memberi makan 5.000 orang kan? Iya, dengan Boleh nggak nambah satu orang lagi? Boleh nggak nambah satu orang lagi menjadi 5.000 lengkap satu kamu orang? Boleh ngomong. nggak? Dia lengkap kamu ngomong. Dia mengasih 5.000 orang dengan 2 ikan dan 2 roti. Lengkap ngomongnya, jangan asal 5.000. Iya, dari 2 potong iya. Yang saya tanyakan, ya, mampu nggak dia memberi makan 5.000 satu orang dengan ikan dan roti? Mampu? Cuman satu orang aja, tambah satu orang aja. Mampu? Hah? Mampu mengasih makan Oke, orang 5.000. kasih datanya. Yesus memberi makan 5.000 satu orang. Kasih datanya mana? Kamu ini aneh-aneh aja. Yang nggak ada di yang nggak ada di alaminya kamu minta. Yang nggak ada pernah dia berarti itu buktinya dia nggak maha kuasa. Karena kebiasaan yang dia lakukan, ya itu terukur, terbatas. Cuman 5.000. Kalau Tuhan tak memberi makan 5.000 orang, tapi mencukupi rezeki seluruh makhluk ciptaannya. Itu Tuhan. Bukan begitu, Paru. Sekarang ini pun ada banyak orang yang bisa memberi makan 5.000 orang. 50.000 orang bisa dikasih makan orang. Jadi Paru, pencipta itu Paru, roh dan firman, tidak akan bisa kamu lihat dia, Paru. Roh dan firman. Makanya bagaimana kau supaya mengenal roh dan firman itu? Bagaimana keberadaan roh dan firman itu? Makanya Yesus, firman itu menjadi manusia. Beginilah firman roh itu. Yesus pun nggak kenal firman dan roh, nggak kenal Yesus. Apalagi kau sekelas Yesus aja nggak kenal firman dan roh. Kalau kenal dia firman dan roh itu, nggak mungkin di kayu salib dia teriak-teriak, Makanya Paru, kenapa kau tinggalkan aku? Cepatlah kau bertobat, Paru. Kok jadi bertobat. Satu lagi kau bilang di mana Yesus menyelamatkan manusia satu orang kan? Kamu tak membaca Bible yang dia itu oleh Yesus. Dia kan menyelamatkan orang ketika kematian kedua. Kamu tahu kematian kedua, kehidupan berikutnya, Farouk. Kau kan tidak dibangkitkan lagi kalau kau tak. Itu dongeng, itu maksudnya, Farouk. Itu dongeng. Bukan berarti kematian kau sekarang. Itu dongeng sudah. Iya, itu kan kau, Farouk, mengimaninya. Kalau itu kau imam nih, ya terserah kamu. Oke, sekarang saya tanya, kita buktikan kalau itu dongeng. Oke? Apa dongengnya, Farouk? Kita buktikan itu dongeng? Iya. Oke, coba kau sebutkan dengan cara apa Yesus memberikan kehidupan kedua untukmu? Kok dengan cara? Memangnya ditunjuk bilang-bilangnya cara-caranya? Dengan cara apa? Karena setiap apa yang dilakukan Yesus itu ada caranya. Contoh seperti yang tertulis di dalam KPR 2 nomor 32. Faruk, dia usah membagikan orang mati. Bagaimana caranya dia menyelamatkan kau, Faruk? Dengan cara apa dia menyelamatkan kau di kehidupan kedua? Ya kau harus mengikuti dia, ajaran dia. Aku nggak mau benci mama bapak, aku nggak mau. Faruk, kalau kau mau mengikuti dia, kau harus benci kamu mama bapak. Selalu gagal paham membenci orang tua itu. Dalam Bible itu maksudnya begini kan, contohnya ya dalam keluargamu ya, ketika ada orang masuk Kristen ya, mendingan dia melepaskan orang tuanya itu, dia mencintai Tuhan daripada mencintai dengan keluarganya. Itu maksudnya itu, Faruk.
Melepaskan dengan membenci berbeda, Dinda. Jangan berdusta Kan kadang-kadang bahasa itu kan menunjukkan begini, Pak Rob. Kita itu melepaskan dengan membenci beda. itu, Di situ Pak Rob, diajarkan harus lebih membenci. cinta. Kita itu harus lebih cinta kepada Sang Pencipta daripada Nggak ada di situ manusia. dikatakan lebih Itu cinta. maksud itu, Pak Rob. Kalau di situ dikatakan Semoga lebih lah cinta, kau cepat masuk cepat. akal. Itu masuk akal, tapi di situ tertulisnya dalam Lukas 14:26, Kan kau harus saya terangkan membenci. kamu. Itu maksudnya, Pak Rob, supaya kamu lebih mencintai Sang Pencipta daripada mencintai manusia. Sekalipun Tidak, manusia di situ itu keluargamu. tertulisnya Dinda membenci, makanya Itu aku bilang, artinya, Pak Rob, bukan berarti kau membenci keluargamu. kalian itu masih oten karena kalian mengingkari Bibel. Nggak ada satu oten pun yang percaya Bukan sama begitu, Bibel, Pak nggak Rob. ada. Kalau ada Memang satu kamu oten, itu kalau ada satu Rob. oten yang percaya sama Bibelnya, ku potong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana. Satu oten saja di atas bumi ini tunjukkan kepadaku kalau dia percaya Bibel. Kalau ada satu oten aja percaya Bibelnya, ku potong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana, ku potong. Nggak usah dimut-mut, Pak Rob. Memang itulah logikamu itu kalau membahas roh dengan firman itu nggak terjangkau kau, Pak Rob. Kalau memang nggak dinaungi sama Roh Kudus kau, akalmu itu tidak menjangkau roh dan firman itu. Makanya dibilang Allah itu tak kelihatan. Oke, Ya. udah. Oke. Coba aku sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah mendengar Roh Kudus. Di mana? Apa? Ulangi. Di mana tertulis Yesus pernah melihat Roh Kudus di mana? Sedangkan Yesus membilang di Yohanes, aku akan mengutus Roh Kudus. Kamu sok tahu? Ya urus dia yang tahu itu. Kebenaran. Ya udah, Roh Kudus ya roh kebenaran. Roh kebenaran, dia katakan roh kebenaran. Dan kau Ya, kaji sama dalam itu, original Pak, teksnya roh. itu roh kebenaran itu kebenaran. mengarah kepada roh atau informasi-informasi kebenaran yang akan dibawakan. Karena kalau kau kaji itu mengarah Jadi- tentang nubuat dari kelahiran, ya kelahiran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Rob ya, kalau saya mengamati ya, kan ada istilah Yesus itu batu penjuru kan. Kalau di menghapus dosa. Kalau di sana itu dibuatnya batu aswara itu dari surga, itu menghapus dosanya, dibuatnya batu yang betul-betul batu. Berbohong Nggak itu. kau, memang bohong Kalau dalam menurut segala hal lagi kau bagaimana bohong. menurut- Jadi nggak benar itu rupanya penghapus. Ya nggak benar lah. Mana datanya? Tapi ada yang bilang bahwa batu aswara bisa menghapus. Makanya aku bilang nggak heran, begitulah lisannya Karistin. Kalau nggak bohong fitnah. Katanya ada loh hadisnya. Mana datanya? Batu menghapus dosa mana datanya? Kalau dari sorga gimana? Betul nggak dari sorga? Iya, mana datanya batu dari sorga menghapus dosa, mana datanya? Enggak, saya tanya itu batu dari sorga betul atau enggak? Kalau itu benar atau enggak? Mana datanya batu dari sorga menghapus dosa, mana datanya? Itu makanya kita ini orang Islam enggak mau menjelaskan. Kan gini ya, kalau kita mau ingin memasarkan agama kita, kita terangkan enggak. sama orang. Enggak, kami bukan Itu, Pak saya Ru. bukan mau memasarkan agama saya di sini gitu. Bagaimana? Ya, ikhwahafiddin, tiada faksa Bagaimana? Islam. Bagaimana orang mau tahu kalau enggak diajarkan? Ini Dinda, Islam akan masuk ke dalam hati orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang tidak memiliki kebencian Iya, Pak Ru. dan juga fitnahan dalam dirinya. Tapi harus dibantu manusia dari tadi di dalam mengajarinya, Pak Ru. sementara kamu dari tadi berbicara, lisanmu penuh dengan kedustaan. Saya bukan membilang, saya kan bertanya sama kamu, benar enggak itu? Kamu tak jawab. Tidak benar. Batu Nah, dari surga itulah menghapus ajar. dosa, tidak Itu benar. yang saya bilang diajarkan Pak supaya orang menerima ajaranmu itu. Itu Yang loh. sudah saya jawab, tidak ada informasi dari Quran maupun hadis yang batu dari surga menghapus dosa. Yang menghapus di dalam iman Islam, ya dosa itu bukan dihapus, atau apalagi ditebus. Dosa itu diampuni oleh Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini bukan tawwaba.
Ini menyahut taubat. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau hambanya Iya. taubat, dengar dulu Dinda. Kalau hambanya taubat, Allah akan menerima taubatnya dan memberikan dia pengampunan. Berbeda jauh sama kalian, di mana ketika Tuhanmu mau mengampuni dosa, menebus dosamu, dramanya panjang. Di mana dramanya itu ketinggalan zaman. Pura-pura turun ke dunia jadi manusia, Sama. perawan anak gadis orang, pura-pura dia dilahirkan, pura-pura dia nenen, pura-pura dibesarkan, pura-pura sekolah, pura-pura dewasa, pura-pura nangis, pura-pura lapar, pura-pura ketiduran, pura-pura mengobrak-abrik dagangan orang, pura-pura menutup Iya. pura-pura jalan di atas air, pura-pura ditangkap, pura-pura diludahi, pura-pura ditombak, pura-pura disalib, pura-pura mati, penuh kepura-puraan, banyak kali dramanya. Berarti disitulah kamu mengatur, disitulah bukan kamu Tuhan. mengatur-ngatur karya keselamatan Tuhan. Disitulah kamu mengatur-ngatur maunya Tuhan begini menurut kamu. Itu karya keselamatan Tuhan. Baca 1 Timotius 6 nomor 16. Berdasarkan Itu semua kan- ilmuku ketahui. Itu kan semua karya. Itu bukan pura-pura, itu karya keselamatan, Pak Rup. Enggak aja ke Tuhan Bagaimana berkarya. Tuhan itu berkarya, bagaimana kau Tuhan itu maha selamat? berkehendak, bukan berkarya. Enggak aja. Yang kau pikir Biar kau Tuhan selamat, berseniman. Biar kau Makanya selamat. bilang dalam iman Oten lah Tuhan itu nggak punya harga diri. Tuhan berkarya katanya. Bukan harga diri. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha Oh, berkehendak. kalau Apa kamu yang terjadi atas alam semesta itu tak luput dari kekuasaannya dan tak luput Jadi dari Pak Rup, kehendaknya. jadi kalau maha kuasa, Pak Rup, kalau sama kuasa saya tanya kamu kenapa nggak dibuat semua manusia ini baik aja Pak Rup? Kenapa ada yang jahat? Kenapa Pak Rup? Kalau semuanya maha kuasa, Saya jawab Dinda ya. kamu Saya itu jawab. logikamu Ya. kecil. Saya jawab Dinda, saya jawab ya. Allah Rabbul Alamin yang menginginkan kebaikan atas diri umat, atas diri manusia. Itulah alasannya dia utus penyampai berita atau nabi dan rasul supaya mengajak manusia bertakwa kepada Allah, berbuat baik. Udah. Iya. Tapi manusia itu ingkar dalam diri Tuhannya karena memang ya di dalam diri manusia ada sifat untuk bertakwa dan juga melakukan kejahatan. Nah itulah dia, itulah gara-gara itulah Tuhan berkarya. Kadang dia memperankan penjelasanku Dinda, dengar dulu. supaya manusia itu berpikir, oh begini rupanya yang kulakukan, berubah-berubah, kadang aku begini, kadang begini. Jadi kita mencontoh apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Di saat kita merubah-berubah hati dan pikiran kita, jadi segala yang diperankan Tuhan, karya Allah itu, itulah yang kita contoh. Nah, contoh ini Untuk tanya. mengatasi hidup kita Ini. jangan masuk ke jurang. Ini contoh nih. Ketika Tuhan kau itu SD. Itu SD. Apa? Adek, Aku mau zuhur dulu. iya siap. Turunlah. Kalau aku turunlah kau perlu sama-sama purun lah. Duhur, makanya korek kuping, duhur. Iya turun lah, kan turun sama itu. Dia kan turun. Duhur sama turun kok sama? Duhur, sholat Iya, duhur. maksudnya ndak Astagfirullahaladzim. Sejak kapan duhur sama turun itu sama? Sejak Maksudnya kapan? dia ndak diskusi lagi sama aku ya sama aja. Aku mau diskusi. Oh yaudah, nggak mau dia. diskusi sama aku. Ya. Nggak mau diskusi sama aku. Jadi diskusi apa lagi sama ibu? Ya ini Tuhanmu tidur. Aku Hah? baru monitor, baru selesai sholat. Ini Tuhanmu Oke. tidur. Tuhan tidur heran ibu kan? Jadi kalau Tuhan tidak tidur menurut ibu nggak heran nggak? Loh. Tuhan yang seperti manusia nggak Oh berarti tidur. Tuhan itu memang harus tidur ya? Tidak, saya tanya dulu sama ibu. Ketika Tuhan tidur, Tuhan yang seperti manusia itu tidur, ibu heran. Tuhan seperti manusia. Di mana ada Tuhan seperti manusia? Tuhan kami Sebentar nggak ya. seperti manusia. Tuhan kami nggak seperti manusia. Tuhan kami nggak tidur. Kalian aja kalau berantem, kalian bilang ya, tengok ya, Tuhan itu nggak tidur. Kalian aja kalau berantem kayak gitu ngomongnya. Coba, kenapa giliran sekarang kau mengatakan Tuhan tidur? Tapi pada saat kalian lagi berantem sama orang, tengok aja Tuhan ada itu nggak tamu. tidur. Kayak Iya.
Satu ya. Oh, kameraku selalu. Hah? Sebentar. Kenapa jadi berhala kau? Nah, gimana? Saya tanya kan gini, kan? Ketika kami kan mengimani Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus ya Tuhan adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kami mengimani itu kami kan. Ketika Tuhan kami tidur, kamu heran. Kalau kita nggak bahas iman bang di sini bang, kau mau mau imani bodoh amat. Kita Kita nggak kan bahas sekarang iman. cerita masalah tidur. Kenapa Tidur, Tuhan tapi jangan kau bawa imanmu. Iya, tidur. Kamu heran. Tapi ketika Tuhan Oten nanti tidak Saya tidur, nggak tidur heran lagi gimana? manusia Apakah tidur, kamu saya nggak heran. Tidak. Karena saya juga tidur. Manusia tidur, saya nggak heran. Oke, ketika manusia tidak tidur gimana menurut kamu? Ketika Tuhan yang menjadi manusia tidak tidur gimana menurut kamu? Tuhan, jadi kita bahas Tuhan, kita nggak bahas manusia. Ketika Tuhan manusia, Tuhan manusia. Tuhan kami itu menjadi manusia loh. Di mana datangnya Tuhan menjadi manusia? Itulah kamu kan firman yang menjadi daging. Tadi katanya Tuhan jadi manusia, kenapa kau lari ke firman? Firman itu sama kami besarin aku, Tuhan. King. Firman itu sama kami. Tadi kamu mengatakan Tuhan menjadi manusia. Oke? Iya, Di mana datangnya Tuhan menjadi manusia? Tapi firman itu kan Tuhan juga sama kami. Di mana datangnya firman itu Tuhan? Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu ya Tuhan juga. Di mana datanya Tuhan itu di mana? Di mana datanya firman itu adalah Tuhan? Ampun, dan bilang firman jadi Allah, Allah ya Tuhan. Tuhan itu ya. Di mana datanya firman itu adalah Tuhan? Firman yang menjadi manusia, bukan firman itu Tuhan. Tapi saya sudah bilang tadi Yohanes 1:1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Elohim. Dengar. Firman itu adalah Allah katanya. Macam mana nih kamu ini? Saya tanya, firman itu adalah Elohim, betul? Firman itu sebelum ada Elohim ada kata-kata. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Bersama-sama berarti ada apa? Iya, pikirannya sama dia lah. Itu bersama-sama berarti ada berapa orang? Enggak. Jadi kalau kami itu 3 bukan berarti jumlah. Bersama-sama itu berarti jadi ada berapa orang? Ya sama kau, seperti kamu, roh kamu dengan daging kamu tidak bersama-sama. Bersama-sama itu ada berapa orang? Bukan ada itu bukan menyatakan ke jumlah. Bersama-sama kalau Anda pergi bersama ya, bersama-sama dengan istri Anda ada berapa di situ? Jadi kalau saya bilang daging esti bersama-sama roh esti sama 1 atau 2 itu. Daging esti bersama-sama dengan roh esti. Nah, nggak sama itu rupanya kamu, nggak satu tuh sekarang. Oh, berarti firman itu sama Elohim. Nih, firman bersama-sama dengan Elohim. Terus firman itu menjadi manusia. Berarti manusia bersama Elohim itu bersama-sama. Manusia? Firman manusia bersama dengan Elohim. Bersama-sama dengan Elohim berarti sama. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Kamu ini ngawur. Firman kan telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Elohim. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi ketika firman menjadi manusia bukan berarti Bapa tidak berfirman lagi. Sama seperti kamu. Al-Quran itu firman Allah atau enggak? Aduh. Saya tanya kamu, dengerin ya, Oten dengerin. Firman telah menjadi manusia, kan kamu bilang itu Elohim kan? Kamu bilang itu Elohim kan? Iya. Nah, firman itu adalah Elohim, firman itu Tuhan kan? Kamu bilang kan firman itu adalah Tuhan kan? Iya. Nah, pada saat firman itu menjadi manusia, Elohimnya ini apakah bersama-sama dengan manusia? Ya firman kan Allah juga nya kamu ini tahu kau enggak Elohim? Iya, bersama-sama dengan manusia. Elohim itu adalah roh dan firman.
Kamu nggak mengerti, makanya kamu tidak Pada akan bisa saat Firman menjadi manusia, Firman itu bersama-sama Esti. dengan Elohim. Firman telah Esti. menjadi manusia. Apakah Elohim bersama-sama dengan manusia? Makanya kamu dengar dulu ya, Allah itu adalah roh dan firman. Makanya kamu tidak bisa melihat Allah itu, Bapa itu. Jadi ketika firmannya Bapa itu, Onde Firman. mande. Coba di mana datanya? Saya minta data kepada Anda. Ya, di mana datanya? Elohim itu adalah roh itu. Roh adalah Elohim. Di mana datanya? makanya kamu baca. Yohanes kan ada satu. Ya di Allah itu mana adalah deh saya roh. baca di mana? Udah jelas Allah itu ada roh. Yohanes berapa itu? Di mana data itu roh itu adalah Elohim. Elohim itu adalah roh, Elohim itu adalah firman. Di mana datanya? Ya jelas lah, dan jelas dibilang Yohanes 1 pun ada Di mana bilangnya. datanya? Di mana datanya? Udah main data aja, jangan main congor. Saya karena dibaca ini, kami nggak perlu Di berbasis mana? sama Apa kamu. yang mau dibaca kau nggak kasih data? Udah dibilang Allah itu adalah roh. Di mana datanya? Elohim itu adalah roh. Di mana datanya? Wah, berarti kamu masih sempit kamu ilmumu. Iya, Coba kamu sempit kali pun aku coba. Mana datanya? Ya kalau kamu yang terbuka, kamu kasih tahu datanya. Tolong carikan di Yohanes itu. Di Yohanes berapa itu? Tolong carikan, tapi kau bilang aku sempit. Kenapa kau minta Iya, tolong iya. sama aku? Saya tidak ada bawa apa-apa, tidak ada bawa Kalau kitab. aku sempit, berarti kau ajarkan aku. Mana datanya? Tadi kau bilang aku sempit. Ya mana datanya kalau aku sempit? Minta tolong pula aku sama aku cari data. Tapi kau bilang aku Ya, sempit. kau Ngapain naikkan. tolong sama aku? Kau tanya, naikkan Oh, orang minta Kristen di tolong mana-mana. Allah itu adalah ada. roh. Si Albert ini mengatakan aku sempit. Diminta data dia nggak bisa bawa data. Minta tolong sama aku. Nah, sekarang dia minta tolong sama saudara imannya di bawah. Saudara imannya si Albert, tolong wakilkan dia naik ke atas. Saya tidak ada bawa apa-apa Moderator ini. tolong bantu saya. Saya tidak ada bawa Iya, apa-apa ini. si Saya Albert baca. minta bantuan. Oten, Albert Saya minta dibaca. bantuan, silakan naik. Nggak mungkin kamu udah sekian belajar tak ngerti, Pak. Udah Albert, aku minta bantuan kan, Teking. Naikkan Teking, si Albert ini minta bantuan Teking. Dia minta bantuan sama saudara imannya, dinaikkan. Di Yohanes itu, Yohanes berapa ya? Dia minta bantuan dia ini. Ya, dia minta bantuan ya. Tadi ngatain aku sempit, tapi dia minta bantuan. Ya. Oke. Ya, cari kawan Kristen. Yohanes Ya, cari. berapa itu? Siapa dulu? Allah itu John. adalah roh. Sebentar dulu lah, Albert, mulut kau tuh kayak perempuan. Albert, sebentar dulu, diam ya dek ya. Diam, kau makan babi dulu. John, selamat siang John. John, mute dulu kau Albert, kau makan babi dulu sana. John, selamat siang John. John, ah ini saudara imanmu ternyata tidak bisa membantu kau Albert. Nih, saudara iman si Albert, si John tidak bisa membantunya. Kemungkinan si John lagi makan babi dia, jadi kau jangan ganggu. Udah turunkan moderator, naikin yang lain. Moderator naikkan yang lain. Nah, sepertinya si John lagi menikmati babi panggang. Sibuknya dia. Ayo kita deh. Naik yang lain lagi, Mas. Bertobat Naik Rere, lagi, Mas. naik Rere, naik Rere. Ayo yakinkan aku Rere untuk murtad Rere, naik Rere. Yakinkan aku untuk murtad. Ayo. Memang kalau tidak di zaman Roh Kudus takkan bisa Sesti bertobat diterima. Oh, aduh jangan Albert, aku lagi gak mau di zaman Roh Kudus Albert. Oh, aku di zaman Roh Kudus gue sama si Albert ini. Oh. Kami tidak bisa membuat jangan Albert, tahu. Albert jangan. Kalau tidak di zaman aku Tuhan. di zaman Roh Kudus. Kami Albert, hanya stop Albert. Tapi kan Esti, kami udah Albert, sampaikan stop. Injil. Jangan minta Roh Tapi Kudus itu ke hak zaman kamu nanti, sudah kami sampaikan. Stop Albert, jangan Albert. Sudah kami sampaikan sama kamu ya Esti. Oh, terasa. Kamu menanggung di neraka atau di sorga ya? Neraka ya. Albert, jangan minta Roh Kudus. Jangan. Gak Kami tidak bisa. Masya Allah. Sukran Kami tidak akan bisa membuat kau jadi Kenapa Kristen. kami? Karena harus dibantu Tuhan. Kenapa, Roh Albert? Kudus. Kau takkan bisa Dibantu kami Tuhan. buat. Jadi selama ini Tuhan gak membantuku. Roh Kudus. Hah? Jadi selama ini Roh Gak Kudus tahu gak lah. bantuku. Wenti gak cair dong. Reki Wanti. Jadi selama ini Roh Kudus gak bantu aku. Gak tahu lah. Si Osa Siapa ini mau membantu Islam kamu? Osa.
Nggak tahu. Justru Pak Albert, kalau Pak Albert bisa bicara dengan Roh Kudus dan Pak Albert merasa Roh Kudus membantu Pak Albert, tolong Oh jelas. panggil Roh Kudus, suruh bicara sama aku. Nggak perlu. Panggil Roh Kudus bicara sama aku. Dia berada di hati kami. Kok nggak perlu? Ya karena dia kan kemana dia Oh, suka. dia berada di hatimu, Roh Kudus. Kalau kau berarti nggak dipilih, belum dipilih. Berarti kalau Roh Kudus berada di hatinya Pak Albert, berarti aku ini sedang bicara dengan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu kan selalu kebenaran, Iya. benar, baik, semua di situ. Iya, Tapi Roh kalau Kudus kan kamu itu ada di belum dalam hatinya dipilih. Pak Albert. Berarti saya Emang sedang masih- berbicara dengan Roh Kudus. Masih diciptakan masih untuk mengungkit-ungkit agama gitu loh. Iya, dengerin Pak Albert. Kan Pak Albert mengatakan Roh Kudus ada di dalam hatinya Pak Albert. Nah, apakah saya sedang berbicara dengan Roh Kudus? Ya kamu sendiri lah bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Kok aku bertanya pada diriku Ada nggak sendiri? kedamaian di hatimu? Tadi katanya ada Roh Kudus dalam hatinya Pak Albert. Iya, saya bisa jawab. Kamu ini kan kamu Nah. tanya diri kamu. Ya kamu sendiri yang menanya. Ada Kau, nggak aku di hatimu? tanya kau, kau tanya diriku. Masa Aku aku tanya tanya? kau kan mengatakan. Kok Kau kan aku menanya mengatakan aku? aku. Masa Kau bisa aku mengatakan menjawab? kan kau tuh Nggak ada di dirimu Roh Kudus, nggak ada. nggak ada kan di diriku kan? Nggak ada. Di Roh Kudus ada dirimu kan? Ada di Iya. dirimu Kalau kan? ada, kalau ada di Nah. diri kita Roh Kudus Nah. mengaku Yesus itu Tuhan. Berarti ibu nggak ada Roh Kudus di hatimu. Oh, kalau ada Iya, Roh Kudus pasti. di dalam dirinya, dia Iya. mengaku Yesus Tuhan. Ya, Oh, tetapi Yesus ini tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Berarti nggak ada Roh Kudus dong dalam diri Yesus. di mana dia tidak mengatakan Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Banyak. Justru Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Matius Banyak. 11:25. Banyak. Loh, di mana datanya Yesus mengatakan dia Tuhan? Di mana datanya? Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Di mati mana dalam datanya dosa. Yesus itu dikatakan Tuhan? Saya tidak bawa apa dong. Saya sudah berkata ada ayat Jadi, mengatakan sebab dia di jikalau mana kamu ayatnya? di Yohanes 2 berapa ya? Saya itu masih dipajak. Sebab kamu akan mati dalam Tadi dosa. katanya aku sempit. Inilah ayat-ayatnya. Kamu bilang orang Kristen pasti benar. Tadi Sebab kau bilang jikalau aku kamu mati- sempit. Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku adalah dia, dia siapa? Jadi kalau ketika dibilang Yesus di Aku adalah dia, dia siapa? Oke, ketika Yesus bilang gini, waktu di Aku adalah dia, dia siapa? Oke. Iya, iya, oke. Tuhan lah, dia- Aku adalah dia, dia siapa? ya Yesus lah dia Allah itu. Di mana datanya Yesus itu adalah Elohim? Sudah dia sendiri bilang kok, kalau kamu tidak percaya bahwa Di aku dia- mana datanya Yesus adalah Elohim? nggak mungkin di Alkitab itu nggak harus kayak gitu. Di mana datanya Yesus adalah Elohim? Oh, udah dibilang firman, jadi firman tadi firman adalah 2 Allah. Yohanes 1 nomor 7 mengatakan barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Kau itu Ya, penyesat karena kau memang mengatakan benar. Yesus Tuhan, padahal Itu Yesus ben- manusia. Itu benar. Kau baca kalimatnya. Kalau tidak percaya Tuhan datang Ya. sebagai Berarti manusia. kau penyesat kan? Ya, Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Makanya Yesus sebagai datang manusia. sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau penyesat kan? Kalau Kau kamu udah baca, mengakui kau penyesat kan? Esti, kalau kamu baca di Kau mengakui kau penyesat kan? itu daging, Esti, bukan manusia, daging. Datang sebagai daging. Iya, itu dalil. Kalau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau penyesat dan Esti. Kristus Itu sebagai daging, Esti, bukan sebagai manusia. Kau baca di sebagai apa? daging. Kalau aku nggak bahas daging, udah makan daging aku barusan. Daging sop, udah aku makan. Aku lagi Jadi- nggak bahas daging. Ya, udah jadi, makan daging. Esti, Dengerin baik-baik. kalau Kalau kau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Jadi kalau kau baca bahasa Inggris saja, dia bukan human, dibilang bukan human, tapi meat, apa? Daging. Kau kalau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Jadi kau penyesat. Siapa bilang? Saya percaya itu ayat itu. Kamu yang gagal paham. Kau percaya ayat itu kan? Iya. Berarti kau penyesat. Iya, dia kan menjadi manusia, Iya, bukan kan? berarti
bukan berarti dia Iya. selamanya manusia. Iya. Kamu nggak Konten boleh- Albert mengakui bahwa dirinya adalah penyesat. Iya lagi katanya. bukan gitu. Nah, udahlah kalau kau udah ngakui kau penyesat, kau anti Udah Kristus. dia menjadi manusia bukan berarti dia selamanya manusia. Kau udah mengakui kau penyesat dan anti Kristus, apalagi? Saya benar, saya bilang itu benar. Hah? Ayat itu benar. Iya benar kan? Berarti kau penyesat kan? Ya kalau saya tidak percaya. Nah itu kan saya percaya tadi saya bilang. Iya Saya percaya percaya. Yesus sebagai manusia, Tungki, bukan sebagai Datang, Tuhan. dengar lu, Yesus datang sebagai manusia, saya percaya. Kamu ini gimana sih? Tante lagi sibuk. Opung Boru. Opung Boru di mana? Ini Opung Boru si Albert. Aduh pening kali aku nengok dia Opung Boru. Kepala kostim, Ada di sebelum kau rumah mati, di Koma Lebang Paro dia. nanti Opung Boru. kostim mati. Udah capek aku Masuk bahas. neraka, Kosti. Datang sebagai manusia, masih ngotot dia Opung Boru. Bertobatlah. Jadi kau, kayak mana saya dia buat Opung Boru? Mas. Oh, jadi si Albert ini lagi disuruh kasih makan babi. Oke, Esti. Jadi kan kasih makan Sekiranya- babinya. Kabur dia. Pantesan Esti, lah Opung halo. ngamuk-ngamuk dia Opung Boru. Oke, Esti. Oh ya, disuruh pulang dia, disuruh pulang. Ya Opung. Albert, kau disuruh pulang sama Opung Esti. Borumu. Katanya kau Walaupun- suruh kasih makan babi, dengar kau lu, kasih makan saya babi, kabur kau. saya pesan saya Pulang dulu sama kau, kau. pulang. Pulang kau, pulang. Dah capek aku. Dah pulang kau. Kau disuruh kasih makan babi, kabur kau kesini. Baduap. King, nah ini yang lain King. Murir apa? Murir apa? Morer tas. Tas. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Ya. Kristen Islam Riyandi. Kristen dong. Orang pintar pasti waktu Kristen. Oke, Henry, selamat siang Henry. Selamat siang. Kristen atau Islam? Henry. Allahu Akbar. Marilah. Ya. Henry, lagi kau datang gak berjumpa. Datang pada waktu tak tepat. Jadi begini, saya cuma ingin menjelaskan saja tentang fakta yang Henry ya. Apa jelasin apa? tentang yang penting bahwa kalian itu ditipu selama ini oleh Muhammad, oleh Al-Quran gitu kan. Ngomong apa sih kau? Itu temanya. Iya, Temanya Yesus tidur. Itu Tuhan kau tidur ya? Ya sebagai manusia betul dia melakukan itu. Jadi kan bisa Oh, sebagai manusia. Perannya adalah bahwa Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Kalian itu Isa Al-Masih itu Yesus palsu. Lah, yang bilang sama siapa? Isa Al-Masih itu diambil dari Muhammad dari Injil sampah, Injil palsu. Enggak, yang bilang Yesus sama dengan Isa Al-Masih siapa? Ya kan kalian orang Islam suka mengatakan seperti itu. Siapa kalian itu siapa? Semua orang Siapa? Islam mengatakan, semua orang Islam merujuk. Kok Isa semua Al-Masih. orang Islam? Kau jangan bawa-bawa semua coy. Semua emang siapa Isa Al-Masih itu Ya, kalau bukan semua, jangan kau bawa-bawa semua orang Islam. Udah ngomong dulu kalau bentar. begitu siapa? Kalau begitu siapa Isa Al-Masih kalau bukan Yesus? Ya, siapa coba? Siapa tokoh Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu kalau bukan Yesus? Nah itu yang saya ingin jelaskan di sini bahwa kalian itu selama ini ditipu gitu loh oleh Al-Quran bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih. Sementara Isa Al-Masih itu sebenarnya itu bukanlah Yesus. Memang dimaksudkan Yesus tapi diambil dari Injil sampah, Injil palsu itu. Gitu. Yesus yang tidak disalib, Yesus yang menciptakan burung, Yesus yang lahir di bawah pohon kurma, itu semua ada dalam Injil palsu. Yesus ciptakan burung. Di mana datanya Yesus ciptakan burung? Oh, Di mana datanya? Isa Al-Masih kan menciptakan burung. Ya, Yesus, kamu tidak tadi bilang Yesus. Kamu tadi bilang Yesus. Di mana datanya Yesus ciptakan burung? Kan Isa Al-Masih kan kan Yesus merujuk pada Di Yesus. mana Yesus? Kamu tadi kan bilang Isa Al-Masih bukan Yesus. Di mana datanya Yesus menciptakan burung? Nah, saya sedang Di mana mengatakan datanya? dalam Al-Quran. Di mana datanya Yesus menciptakan Al-Quran. burung? Al-Quran mengatakan seperti itu bahwa Yesus. Yesus, tadi kau bilang Yesus, gak ada bahasa Al-Quran. Tadi kau Ya, mengatakan Yesus. Al-Quran. Kau mengatakan Al-Quran. Yesus yang menciptakan burung. Al-Quran Di mana datanya? mengatakan- Al-Quran mengatakan Yesus. Di mana datanya Yesus menciptakan burung? Jangan bawa Saya Al-Quran. jelaskan bahwa Tadi itu kau mengatakan adalah- Yesus. itu adalah Jangan sampah, itu bawa-bawa adalah- Al-Quran. itu Di mana jelaskan bahwa- datanya? Di mana? Kau mau diskusi nggak?
Kamu diskusi nggak? Berasal dari Injil palsu. Di mana datanya Yesus Al-Quran menciptakan itu- burung? Al-Quran itu mengambil dari Yesus tungki. Karena Udah faktanya- gini aja deh, Riyandi. faktanya- Riyandi. faktanya Riyandi. Yesus tidak Ih, menciptakan mulutnya burung. kayak perempuan. Astagfirullahaladzim. Riyandi, Yang kau ada menciptakan duit burung. 5.000? Dalam Riyandi, kau ada duit 5.000? Injil palsu. Mereka itu percaya Yesus Riyandi, palsu. kau ada duit 5.000? Al-Quran Ih, mengambil mampus. dari Mulutnya sumber yang kayak palsu. perempuan. Kau ada Makanya duit dia 5.000? mengambil saya mau Astagfirullahaladzim. Dah. Nah. Saya Oh, akan- mulut kau kayak. Kau ada duit 5.000? Kamu jelaskan saja bahwa kalian Kau ada duit 5.000? Dan semua yang palsu Onde pasti mande, masuk neraka. udah turun lah kau turun. Masuk neraka ujungnya. Ote tak rasukan Tidak. kau udah turun. Kerasukan kau. Asik kau aja yang ngoceh. Kenapa sih laki-laki ote ini mulutnya kayak perempuan? Aku aja perempuan normalnya lah. Kau laki-laki, diciptakan laki-laki, mulutmu melebihi daripada perempuan. Moderator yang lain, moderator. Aku enggak. Nah ini yang lain moderator. Moderator itu Bang Musa, minta naik. Mulutnya kayak perempuan. Unde mande. Udah aku habis bekam muka lagi. Oke. Yang lain Bang Faro lagi ini ya. Lagi Assalamualaikum. Ada si Dasman. Hati-hati kalau sama ini. Si Dasman. Oi. Dasman. Dasman. Yes. Dasman. Ya. Kau pakai Ya. ini dulu, kau pakai moisturizer dulu. Biar muka kau tuh nggak banyak nggak Kau ini kayak cewek muka ke cowok, babi tapi gitu. suara kau nih macam rock saja. Suara kau kayak Dapat cowok memang saja. suaraku ngerok. Langsung gak ada suara Memang cewek kau suaraku ini. ngerok. Dasman, Kau Dasman, ini Dasman. Kau pakai moisturizer suara- dulu biar muka suara- udah pilih babi gitu. Ali Gusti saja kau ini. Ali Kusia. Kau ini, mana? Ali Kusia. Oh. Apa? Dengan suara kau Kenapa, ini bukan Dasman? cewek lagi kau ini. Sudah cowok. Kenapa suaraku bukan cewek lagi? Ya udah anggap aja aku bukan cewek. Kenapa dengan suara apa? Itu bukan suara cewek itu. Jadi suara siapa? Iya aku bukan cewek. Memang Pantas. Pantas kau janda tua. Dasman ini Sudah kenapa? gila Wei? sudah. Kenapa kau Dasman? Emang aku nggak cewek. Kenapa kau? Coba buka celana kau tuh cewek ke kau bukan. Enggak, aku nggak cewek. Enggak. Coba kau buka celana kau. Kenapa? Suara kau ini. Kenapa? Iya kenapa dengan suaraku? Kenapa kau naik-naik Saya jadi bukan bahas cewek. suaraku? Hah? Dasman? Apa? Iya, aku bukan cewek itu aja. Udah turun kan. Kasih cewek aja iya di dalam. Udah aku bilang aku gak cewek. Kasih itu aja pembahasannya. Udah turun. Itu aja bahasa jadi bilang iya aku bukan cewek. Bagian dari kecil juga emak bapakku tuh nggak pernah mengatakan aku cewek. Aku selalu dikatakan jantan gak bertelur. Tahu kok? Itu emakku sendiri yang ngomong. Udah, jantan gak bertelur aku dibilang. Ngerti kok jantan gak bertelur? Kalau nggak ngerti ya udahlah. Yo, nah ini lainnya King. Gak mampu kok Isti, udah naik kok James. Kau mampu kan? Kalau aku nggak mampu, tinggal naik kau. Kau jelaskan. Kok repot kali sih James. Gak mampu, tapi nggak berani kau lawan. Kayak mana? James. Gak mampu katanya, tapi nggak berani dia lawan. Oten. Moderatornya King ya, bukan aku. Ya, mana yang lain? Nih. Mana Ten? Naik Ten.
Pakai bedak apa, Bun? Ini sunscreen ya. Aku pakai produk murah aja. Hanasui. Yang murah-murah, ngapain yang mahal-mahal? Mike, selamat siang. Mike. Coba dah kasih hari ini lah. Kristen Islam. Mulai keluar. Keluar. Oh iya. Waalaikumsalam. Bun, cek YouTube. Kenapa YouTube gue? Kenapa Fitriani? Ada masalah? Bun, YouTube-nya gak ada suara. Masa sih? Berarti lagi ini dia. Dari sana itu. Gak ada suara. Dari sana itu. Coba aku cek ya. Kadang jaringannya dari sana. Kalau itunya gak ada masalah. Tadi ada suara kan? Tadi pagi kan? Nah, tiba-tiba gak ada suara kan? Supaya kamu lebih mencintai samping. Tiba-tiba gak ada suara kan? Itu biasa jaringan dari sana. Nggak ada di kotak-katik dia. Harus. Iya, tadi ada, tiba-tiba nggak ada kan? Nanti normal lagi tuh. Atau kita matikan aja dulu. Matikan aja dulu ya. Lagian belum ada hotel. Kalau gini nggak yang di YouTube kita matikan dulu. Kalau gini nggak nampak waktu tidur itu. Kalau kayak gini. Ya kau udah besarin. Nggak nampak wak itu tidur. Ya kau udah besarin. Ini kan nampak dia tidur ini. Oke, silakan adik-adik ya, adik-adik Oten yang mau berdiskusi lagi silakan. Nampak ini waktu tidur. Ya, buat teman-teman sekalian ya, Iwan Fillah, ya di sini pun Bang Farouk minta tolong ketika kali melemparkan gift, hati-hati teman-teman ya, janganlah dilempar gift sendal, sepatu itu. Terbangun dia nanti pas kali dijidatnya. Bahaya kita. Nanti kalau dia bangun teman-teman rungkat kita. Kalau nggak rungkat dikutuknya kalian. Mau kalian dikutuk? Yang tidur ini pengutuk ini, sikit-sikit ngutuk dia nih. Lama betul tidurnya bang. Lama, dia nggak akan bangun kalau nggak dibanguni dengan kata-kata kapal karam. Kalau nggak dikasih tahu sama dia kapal karam, nggak bangun dia nih. Dia harus dibanguni, tuan, kapal karam baru bangun. Mimpinya panjang kali ini dia teman-teman, ya. Ya, assalamualaikum Bang Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lanjut. Ya, naikkan moderator. Naikkan adik-adik Kristennya, dinaikkan. Habis malam mingguan ngantuk enggak bang? Enggak. Dia ini habis dikejar-kejar sebenarnya. Mau dilempar batu dia sama orang. Makanya, wih, cair bro. Junaidi. Bang Junaidi barakallahu fikum, cair bro. Tunggu dulu ya. Bang Farouk, izin Bang Farouk. Izin ya. Sekte Bang Musafir datanglah. Bang Musafir datanglah kau. Antar lagi datang dulu. Kau ya King ya, kau tadi malam kemana kau King? Kau yang bikin ya. Awas kau King. Melarikan diri kau tadi malam. Ya, hancur kali komal kita tadi malam teman-teman. Terpaksa kurungkatkan. Wih, gak cair dong Bang Junaidi. Makanya Bang Farouk langsung turun, aku malas aku. Oh iya, ajak komalnya nggak ada. Aku langsung turun. Nggak mau tahu aku biarin Bang Farouk. Bang Farouk pun ku tengok dirukatinnya. Udahlah, rukatin aja lah. Steking nyelamatkan diri dia, cuci tangan dia. Nggak setia kawan kok King, cuci tangan kok King. Bisa-bisanya dia pergi. Ih, memang kok King parah kali kok King. Aku udah bawa bambu, kau pulang melarikan diri. Noise, lag. Kawannya Bang Farouk itu tidur. Oke, sedikit ini bernarasi teman-teman ya.
Iya, di sini teman-teman kita coba bernarasi teman-teman. Ya, kita bisa perhatikan nih sosok yang tidur ini. Dipastikan sosok ini adalah manusia, bukan Tuhan. Apalagi 100% manusia 100% Tuhan, itu tidak mungkin. Dia memang manusia, karena itu adalah hakikat dasar dari manusia. Manusia itu bisa lelah, gitu loh. Manusia itu sedih, lapar, apalagi manusia itu merasakan haus. Manusia membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya, di mana segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu disediakan ya dan dijadikan oleh penciptanya. Contoh seperti kondisi tidur ini, manusia itu butuh tidur untuk menetralisir segala yang ada pada dirinya, pada jasadnya, supaya melancarkan peredaran darahnya, supaya melancarkan oksigen yang keluar dan masuk dari melalui mulut dia, masuk ke paru-parunya, terhantarkan kepada otaknya. Intinya manusia lah yang membutuhkan tidur. Kalau ada Tuhan yang tidur, berarti itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Karena nggak mungkin Tuhan itu tidur. Karena untuk menunjukkan eksistensinya dan kemahakuasaannya, ya, eksistensi dan kemahakuasaannya ini tidak tergantung apapun, bahkan tidak tergantung kepada siapapun. Karena jika lagi Tuhan tidur, dia lalai. Karena tidur ini bagian dari lalai. Lalai dia nanti. Siapa yang berdosa, siapa yang bermaksiat, siapa yang bertakwa, lalai dia nanti. Orang tidur Tuhannya. Tiba penghakiman nanti kan gitu. Dibilang, kau kemarin melakukan ini. Nggak ada Tuhan katanya. Kenapa nggak ada? Nggak ada loh Tuhan. Waktu itu kan aku pergi ke sana nih Tuhan katanya. Enggak, kau melakukan loh. Ingat loh Tuhan, waktu itu kan tidur kok Tuhan. Waktu itu kan Tuhan tidur. Baru sedikit saya tanya pada antum, kira-kira lah kalau Tuhan itu tidur, mimpi atau tidak dia? Nah, kalau dia tidur, ya apalagi dia bermimpi, ya berarti dia memang bukan Tuhan. Karena apa? Karena ternyata ada orang yang mengendalikan alam sadar, ada orang berupaya mengendalikan alam bawah sadarnya. Tidur aja tidak mungkin kan Bang Musa? Tidur aja tidak mungkin bagi Tuhan tidur, apalagi mimpi. Tapi kalau toh memang benar dia tuh Tuhan lalu bermimpi, saya sarankan pakai jas hujan. Takutnya dia mimpi basah nanti kebasahan gitu. Tapi kalau ngelihat dari gestur bibirnya kayaknya Bang Musa udah mimpi basah di Bang Musa gini. Bang Faruk, Bang Faruk. Iya, Islam Kristen. Ya Kristen dong. Oke, ya silakan ditanggapi Mesra. Iya, abang jangan menunjukkan jati diri Anda seperti itu dong. Ya, emang nggak malu ya? Maksudnya? Emang abang nggak malu? Nggak malu kenapa? Nggak malu menunjukkan jati diri Anda seperti itu. Jati diri yang seperti yang apa? mengolok-olok itu Anda bangga seperti itu. Mengolok-olok bangga siapa? Ya? Dinda? Siapa yang kuolok-olok? Iya, Anda bangga ya? Mengolok-olok siapa? Ya? Mengolok-olok siapa? Iya. Terus yang Anda bahas dari tadi itu apa? Nah, saya bertanya, ya kan gitu, yang tertulis dalam Matius 8 nomor 24, di mana di situ dikatakan Yesus itu tidur. Gak usah bahas yang lain-lain, gak usah bahas yang lain-lain. Saya cuma mau bilang jangan bangga dengan diri Anda seperti itu. Yang suka mengolok-olok itu Anda banyak. Yang kuolok-olok siapa, Dinda? Kau pun enggak aja mengolok-olok. Siapa yang kau diolok? Tanggapin. Jangan kejang-kejang naik ke atas, nanti bangun dia. Kok bangun dia nanti dikutuknya kita. Kalau pohon ara dikutuk jadi kering ya. Kalau saya seandainya dikutuk, saya minta dikutuk jadi sabun aja, tapi sabun artis, biar untuk nyabuni artis gitu.
Aku selamat bergabung. Aku. Halo aku. Aku. Si Margaret lagi. Baca bang. Baca bang, kejadian 2 ya bang. Baca kejadian 2 ayat 2 bang. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala seisinya. Pada hari ke-7 Yesua telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Yesua memberkati hari ke-7. Jadi kan bang, Tuhan Yesua di sini dia bisa beristirahat setelah selesai bekerja dalam menciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Ya sudah. Bisa bang beristirahat bang. Iya, berarti kau harus terima konsekuensinya. Kau harus terima konsekuensi bahwasanya Tuhan kau itu tidak maha kuasa, Margaret. Konsekuensinya itu Tuhan itu tidak maha kuasa. Kenapa dikatakan tidak maha kuasa? Karena Tuhanmu itu membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya seperti tidur.